adalah cucu dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin ya oknum-oknum Habib mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah berdasarkan kajian ilmiah mereka tidak terbukti. Berdasarkan kajian kitab nasab, sejarah, filolog, kajian perilaku, kajian budaya, dan tes DNA mereka sama sekali tidak ada bukti mereka sebagai keturunan Rasulullah. Maka ini kita gaungkan dasar dalil pasti tes DNA, kita jadikan dasar untuk memverifikasi, untuk membuktikan apakah benar oknum Habib Ba'alawi itu benar-benar keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hal ini bisa dipahami oleh para muhibbin dan bludak spiritual. Saudaraku, fenomena terbongkarnya setelah berabad-abad kepalsuan Ba'alawi ditutup dengan pengakuan mereka sebagai keturunan Rasulullah ya, memanipulasi ajaran agama, mereka berusaha menutupi kepalsuan dengan dalil-dalil yang dia pelintir, dengan hadis-hadis palsu akhirnya terbongkar. Ini merupakan tanda-tanda alam. Allah murka dan melaknat oknum-oknum ini. Karena sudah jelas ya, siapa saja yang menisbatkan nasabnya, silsilahnya kepada bukan selain ayahnya akan dilaknat oleh Allah. Tidak hanya itu saudara, belakangan perilaku oknum-oknum Habib pun terbongkar. Ada yang memalsukan makam, memalsukan sejarah, ya. Ini merupakan pertanda alam, kode alam ya, yang tadi malam juga viral dibahas tentang bagaimana Habib Lutfi itu dalam tanda petik ya, diduga menyerobot tempat duduk Gus Yahya ketika ada acara harlah muslimah. Nah, ini juga perlu kita cermati, kita ambil hikmahnya ya. Nah, ini coba kita sampaikan videonya yang sudah dibahas oleh saudara kita dari channel Benteng Nusantara berikut ini, saudara. Ya, mari kita simak bersama-sama tentang kode alam, tentang tanda-tanda alam, ya. Para oknum Habib semuanya sekarang tunggu giliran menerima karma dari hasil perbuatannya sendiri. Ada hukum kausalitas dalam sebuah peristiwa, ada hukum sebab akibat. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Dan oknum-oknum Habib Ba'alawi ini satu persatu sudah mulai menuai apa yang dia perbuat. Ya, hukum sebab akibat, tabur tuai, udah mulai terlihat ya. Kita simak bagaimana kode alam ini telah membuat mereka kebingungan. Mereka diam 1000 bahasa. Ya, bahkan Bapak Taufik Asegaf yang kita hormati itu sampai mendoktrin habaib agar diam, agar duta dan tuli, agar tidak mendengarkan kritikan yang sebenarnya konstruktif untuk kemaslahatan mereka di dunia dan di akhirat. Kita yang mengedukasi, mengkritisi mereka dengan niat lillahi ta'ala untuk kemaslahatan umat, dibilang memecah belah, dibilang membenci. Insya Allah di dalam hati saya nggak ada sedikit pun kebencian kepada siapapun, termasuk pada oknum Habib. Murni pure ini untuk edukasi, karena kita tidak menginginkan generasi penerus bangsa nanti mewarisi kebohongan, kepalsuan, ya. Kita berjuang bersama-sama. Kita lanjutkan saudara. Ini ada dari video Benteng Nusantara yang perlu kita sampaikan terkait adanya kode alam, tanda alam ya. Kita simak bersama-sama. Menarik ini. Menarik sekali saudara. Serobot kursi Gus Ketum di panggung Harlah Muslimat Nahdlatul Ulama. Kode nyata dari alam semesta bahwa Pak Lutfi bin Yahya merupakan tukang serobot apapun yang diinginkan olehnya, meskipun itu bukanlah hak dia. Nah, dalam acara tersebut itu ada seorang tokoh klan Ba'alawi yang kenapa datangnya itu belakangan gitu loh. Seharusnya kan sebelum acara dibuka kan sudah geger di depan tuh ya. Tapi ini datangnya itu entah dari mana, muncul dari mana, kemudian ketika Gus Yahya
akan membuat sambutan maju ke depan podium, kursinya ini dipindah oleh seorang tokoh Ba'alawi tersebut. Sebelumnya itu tempat di sampingnya Pak Jokowi itu diduduki Gus Yahya. Nah, ini menarik ini ya, menarik sekali. Isyarat apa ini? Tanda-tanda zaman ini. Jika Anda pernah mempelajari dan mendalami tentang ayat kauniyah atau ayat-ayat Allah yang ditampakkan kepada umat manusia melalui peristiwa alam semesta, atau dalam falsafah Jawa disebut dengan ilmu titen, ilmu yang diwariskan oleh leluhur kita dalam membaca fenomena-fenomena yang terjadi di sekitarnya, maka Anda akan paham dan tidak akan menganggap kita sedang mengada-ada mengenai peristiwa beberapa waktu lalu di acara Harlah Muslimat Nahdlatul Ulama. Ya, peristiwa tersebut adalah diserobotnya tempat duduk Ketua Umum PBNU Gus Yahya oleh sesepuh kaum Habib keturunan Ubaidillah, Bapak Lutfi bin Yahya, di mana dia yang dari awal tidak nampak di panggung acara, tiba-tiba nyelonong naik dikala Ketua Umum PBNU Gus Yahya maju dan akan memberi sambutan di depan jamaah, dan dengan serta-merta pula dia menduduki tempat yang sebelumnya adalah tempat duduk dari Gus Yahya. Kejadian tersebut jelas ada yang mengganjal dalam benak kita tentang kemana ia sebelum Gus Yahya meninggalkan tempat sejenak untuk memberikan sambutan di depan para muslimat Nahdlatul Ulama. Kenapa ia tidak datang ketika panggung acara sudah dipenuhi para tokoh Nahdlatul Ulama dan juga para petinggi negara, dan justru hadir tepat ketika ada tempat duduk yang kosong karena sedang ditinggal sejenak oleh pemiliknya? Apa ia itu adalah hal yang kebetulan semata, atau hal tersebut memang dilakukannya secara sengaja, di mana ia datang ke panggung acara tepat di saat Gus Yahya sedang meninggalkan tempat duduknya? Dari segi adab dan etika, jelas yang dilakukan oleh Pak Lutfi bin Yahya juga sangat bertentangan dengan adab dan akhlak bangsa Nusantara, karena ia datang di tengah-tengah acara dan langsung menduduki tempat duduk orang lain tanpa permisi atau bertanya kepada pemilik sebelumnya. Tapi biarlah, kita tidak usah terlalu mempermasalahkan hal tersebut dan kita maklumi saja, sebab dia memang bukanlah keturunan asli Nusantara, sehingga sangat wajar jika ia tidak mewarisi adab dan tradisi luhur bangsa kita. Seperti yang kita katakan sebelumnya, kita akan mengupas kejadian tersebut dengan sudut pandang yang berbeda, karena bagi kita, orang-orang Nusantara wajib untuk mengetahui makna di balik itu semua. Kejadian diserobotnya tempat duduk Ketum PBNU oleh Lutfi bin Yahya. Meskipun secara kasat mata, hal tersebut terlihat sepele dan dianggap sebagai kejadian yang biasa saja. Namun bagi kita, kejadian tersebut merupakan fenomena luar biasa. Karena di situ Yang Maha Kuasa telah menampakkan ayat kauniyahnya, supaya kita bisa membaca kode dari alam semesta tentang siapa sebenarnya Lutfi bin Yahya. Ya, jadi kode-kode alam ini kita perlu perhatikan, saudara-saudara. Yang kita tahu kebudayaan mereka dengan kita jauh lebih unggul kebudayaan kita. Kita harus bangga dengan kebudayaan kita yang mengedepankan adab, sopan, dan santun. Segalanya ada di Nusantara. Maka kita harus percaya diri dengan budaya kita. Nggak perlu kita kemudian mengagung-agungkan budaya yang dibawa oleh oknum-oknum yang mengaku keturunan Rasulullah. Anda nggak perlu silau dengan pengakuan mereka yang ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Ya, nah beberapa waktu yang lalu viral video bagaimana seorang oknum Habib ya memegang kepala salah satu ketua PBNU. Kalian bisa tahu tuh, yang kemudian gambarnya dicium kepalanya. Itu bagi orang yang nggak ngerti, ya dikira itu luar biasa, wah seneng, bangga, dipegang kepalanya oleh oknum Habib. Itu sebenarnya kalau menurut budaya kita itu pelecehan itu. Ya. Oke, saudara, kita lanjut ya. Kita harus bangga, sekali lagi jangan mau diyamanisasi, budaya kita jauh lebih agung dan lebih mulia. Dari alam semesta tentang siapa sebenarnya Lutfi bin Yahya. Disuguhkannya kita akan pemandangan diserobotnya tempat duduk Ketum PBNU oleh Lutfi bin Yahya, dan itu terjadi di acara besar yang dihadiri oleh petinggi-petinggi negara, merupakan fenomena yang sangat luar biasa. Mengingat peristiwa sebelumnya, Pak Lutfi bin Yahya terindikasi menjadi otak dari pembelokan nasab para leluhur asli Nusantara yang ia jadikan sebagai leluhurnya, hingga menjadi otak pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama yang diklaim
bahwa berdirinya adalah atas inisiasi leluhur dia. Klaim-klaim sepihak dari dia yang tidak bisa dibuktikan secara data dan fakta sejarah, yang selama ini kita lawan dengan begitu kerasnya, dan ternyata banyak ditentang oleh para mukibinnya yang tidak percaya, akhirnya ditunjukkan kebenarannya oleh Yang Maha Kuasa melalui kejadian yang ditampakkan alam semesta, berupa simbol sederhana bahwa Lutfi bin Yahya adalah tukang serobot sesuatu yang bukan hak dia. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah. Kita nggak tahu apakah memang panggung itu sempit sehingga di awal acara tidak nampak tokoh klan Balawi tersebut. Tahu-tahu kelihatan dari ujung tuh berjalan. Wallahu a'lam. Tetapi yang pasti ketika datang, dia mungkin karena datangnya terlambat itu kemudian tidak mendapatkan kursi, sehingga ketika datang, nah kebetulan Gus Yahya itu sudah berdiri, Habib Lutfi datang. Nah kemudian setelah Gus Yahya Khalil Stakuf itu diberikan waktu untuk memberikan sambutan, itu justru malah menduduki kursi yang tadi diduduki oleh Gus Yahya Khalil Stakuf. Ya, jadi lucunya di situ ya. Jadi Abah Lutfi ini datangnya belakangan, muncul gitu jalan. Kemudian ketika Gus Yahya berdiri, kemudian memberikan sambutan, maka kursinya Gus Yahya itu kan kosong. Habib Lutfi datang dan menggantikan atau menduduki kursinya Gus Yahya di sampingnya Pak Jokowi, yang sebelumnya itu tempat di sampingnya Pak Jokowi itu diduduki Gus Yahya. Nah, ini menarik ini ya, menarik sekali. Isyarat apa ini? Tanda-tanda zaman ini. Ini adalah isyarat nyata yang ditampakkan kepada kita melalui kejadian natural alam semesta atau dalam bahasa agama. Yang Maha Kuasa telah menampakkan ayat kauniyahnya berupa simbol-simbol di sekitar kita agar kita membacanya menggunakan akal serta pikiran yang kita punya. Bisa jadi semesta memang sengaja menampakkan ini semua sebab sangat banyak orang Nusantara yang memilih untuk tidak percaya dan bahkan memilih untuk menutup hati mereka supaya akalnya tidak menerima kenyataan bahwa orang yang selama ini mereka puja-puja sejatinya telah banyak berbuat kejahatan di bumi Nusantara dengan memalsukan sejarah dan juga nasab para leluhur bangsa. Sudah sangat... Ya, bentar ya. Ini tanda-tanda alam, kode alam, ayat kauniyah. Mudah-mudahan para budak spiritual paham tentang hal ini ya, sehingga bisa belajar. Para leluhur bangsa sudah sangat nyata di depan mata dan juga tidak bisa dibantah karena pihak Keraton Jogja yang diwakili oleh adik sang raja telah membantah kebohongan Lutfi bin Yahya yang mengatakan Panglima Perang Kesultanan Jogja adalah leluhur dia dan makamnya pun bukan ada di Semarang, Jawa Tengah, melainkan makam aslinya ada di Pleret, Yogyakarta. Data dan fakta sejarah primer baik eksternal maupun internal yang dimiliki oleh Kesultanan Jogja jelas telah membantah klaim dari Lutfi bin Yahya. Lalu atas dasar apa orang-orang lebih percaya dongeng Lutfi bin Yahya daripada data dan fakta sejarah yang dimiliki oleh Kesultanan Ngayogyakarta? Kemudian hal nyata yang seharusnya bisa membuat mata sekaligus hati orang-orang bisa terbuka adalah diklaimnya kerabat Kesultanan Jogja lainnya, yakni Pangeran Diponegoro beserta anak keturunannya. Yang mana klaim tersebut bukan hanya dari bin Yahya saja, melainkan ada klaim juga dari Ba'abud, salah satu marga Habib lainnya. Sehingga Pangeran Diponegoro beserta para keturunannya seolah menjadi rebutan antara klan Ba'abud dengan klan bin Yahya. Jika kita memiliki nalar yang sehat dan bisa berpikir dengan kejernihan hati dan juga pikiran kita, tentu saja kita akan paham bahwa yang diklaim oleh mereka jelas adalah kebohongan belaka. Belum lagi sejarah Nahdlatul Ulama yang ia katakan juga bahwa berdirinya organisasi tersebut adalah atas inisiasi dari leluhur dia, yang ternyata juga sudah dibantah secara data dan fakta sejarah sesungguhnya. Dari banyaknya kenyataan yang sudah tampak jelas di depan mata, namun masih sangat banyak orang-orang yang tidak percaya
dunia dan bahkan sengaja menutup hati mereka. Hal inilah yang bisa jadi membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan ayat kauniyahnya, memberikan simbol yang bisa dilihat seluruh umat manusia bahwa Pak Lutfi bin Yahya sejatinya adalah seperti yang digambarkan dalam kejadian di acara Harlah Muslimat Nahdlatul Ulama, bahwa dia adalah tukang menyerobot apapun yang diinginkan olehnya meskipun ia tahu bahwa itu semua sama sekali bukanlah hak dia. Saudara, banyak sekali bukti-bukti yang dipertunjukkan oleh perilaku Oknum Habib itu dia terlalu percaya diri setelah mendapatkan dukungan Muhyiddin dan mengaku keturunan Rasulullah. Acap kali dia suka menyerobot gitu ya, nggak peduli orang-orang di sekelilingnya. Nggak peduli orang-orang di sekelilingnya. Apapun diserobot oleh oknum ini, bahkan apem tetangga diserobot. Ya, nyawa dari Muhyiddinnya dihabisin, ya. Harta diserobot, didawirin. Oknum-oknum ini kalau nggak kita kritisi begini, kita tunjukkan kebenaran, kasihan. Kita kasihan sama mereka, bukannya kita membenci, saudara. Ya, terima kasih saudaraku yang sudah hadir di dalam channel kita. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya ya, bahagia selalu. Bung Ruslan, Bang Lalu Ruslan dari Lombok ya, terbongkar sudah bangkai makam dan tercium baunya yang busuk. Terima kasih Bang Lalu, pagi-pagi udah berkenan menemani kita ya. Bagio Subagio, terima kasih. Jangan bingung Beb, segera berpikir untuk bisnis ya. Kalau malu mengakui bukan juriat Rasul, ya diam. Tapi mohon ampunlah sebelum ajal sebelum ajal menjelang, hidup hanya sebentar daripada mati kafir. Terima kasih saudara hadirnya ya. Dari Telix kalau tidak salah ini saya baca. Jongos-jongos Mbak Alawi, weh yang disuruh jawab ya. Jongos-jongos Mbak Alawi wae yang disuruh jawab, kira-kira begitu. Mana dalilnya tuh ya, sampaikan ke saya. Lucu, saya cuma komen untuk tes DNA. Dijawab, mana dalilnya? Ini pola pikir didoktrin dalil Habib-Habib. Bahasanya lucu saja. Saudara, ini menarik memang. Kemudian ada dari siapa ini? Afisa Rizkin Lanika, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Habib gak akan mau tes DNA. Sebenarnya tahu kalau bukan cucu Nabi, Bang. Demi kemuliaan dunia, rela nanti mendapatkan tamat atau laknat ya, rela mendapatkan laknat. Kasihan ya. Terus berjuang, Bang. Terima kasih dukungannya. Kemudian dari Abah Ade, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, salam sehat selalu, Cianjur nyimak. Terima kasih dari Cianjur, Abah Ade. Semuanya mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu. Dimudahkan semua urusan, ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Dari siapa ini? Ya. Dari Sudibyo 01, sekarang sudah akhir zaman ya saudaraku, jadi semua akan terkuak apapun itu. Maka mari kita kembali kepada fitrah manusia yang tercipta dari tanah ya. Dari kerendahan dan jangan meninggi ya, jangan sombong. Kemudian dari istiqoniatun ya, Habib itu merasa paling agung, paling menguasai ilmu Islam dan menyebarkan Islam. Gak sadar Wali Songo lebih hebat ya dari Habib yang ngaku-ngaku cucu Nabi. Tanya itu, ya rekayasa dia, hati-hati negara ini hancur ya sama Habib. Terima kasih dari Pendi Kadibik. Habib itu bukan karena pinter, tapi karena ngaku-ngaku cucu Nabi. Jadi orang pada hormat. Ya, dia mencari kemuliaan dan harta dengan mengaku cucu Nabi. Saudara, oknum ini memang kurang ngajar. Apalagi orang awam, sedangkan sebangsa kiai saja patuh
kalau sudah ketemu cucu Nabi ya, ada orang ngaku-ngaku cucu Nabi patuh dah tanpa ada penelitian ya. Gatot Upu terima kasih, yang tunduk patuh pada Habib itu ya kiai, dalam bahasanya itu BUDUH ya. Ada Galih, ya dari Galih. Kita yang keturunan Adam saja nggak pernah gembar-gembor bos. Ayo ulama pribumi bersatu. Ganyang oknum yang mengaku aku keturunan Nabi Muhammad SAW. Ngaku-ngaku nggak bisa buktiin ya. Siswanto-wanto terima kasih. Apalagi tempat duduk kuburan aja diserobot oleh Habib Lutfi ya. Dugaannya begitu. AMSI 09 AMSI. Gerombolan para keturunan pengungsi Yahudi Yaman sudah bingung ketakutan melihat kenyataan bahwa nasab palsunya dibongkar dari negeri asalnya Yaman. Dan yang paling pasti dalilnya adalah tes DNA ya saudaraku. Maka ketika kalian nanti ketemu Om Habib kok mereka ngeyel, nggak usah banyak perdebatan buka-buka kitab nasab, dalil-dalil ini dan itu saudara, cukup dengan satu kata DNA. Ya. Arif Efriadi, Singosari nyimak Habib menampakkan aslinya suka nyerobot, merobot makam. Ada dari Pendi Kadibik ya, seharusnya para Habib ini bersyukur kalau nasabnya selama ini ternyata palsu ya, karena diketahui ya. Nah, jangan takut tes DNA demi kebenaran ya. Kalau ternyata DNA-nya ini tidak sambung ya kepada Nabi Muhammad ya harus diakui dan harus bertobat. Nah, makanya harusnya terima kasih kepada Ki Imaduddin ya, bukannya malah marah-marah. Dari Suhendi ya, orang bodoh ngaku cucu Nabi, orang cerdas ya, cucu Nabi malah menyembunyikan identitasnya. Ya. Kalau orang cerdas malah menyembunyiin ya, kalau orang dungu itu malah menunjuk-nunjukkan itu ya. Padahal terbukti bukan ya. Dari Pendi Kadibik, daripada ngaku-ngaku cucu Nabi namun palsu, entar nanti masuk neraka, ya kan? Ratu Bagus, terima kasih hadirnya. Manusia itu diciptakan dari tanah. Jika ada manusia yang merasa dirinya paling benar, seperti Habaib Ba'lawi, mungkin manusia tersebut terbuat dari tanah sengketa. Ya lucu banget nih. Oke, terima kasih Bang Lincai Boncai. Saudaraku, saya kira sudah saya baca semua komennya. Pada pagi hari ini agak tidak ramai, mungkin masih istirahat ya. Oke, saudara saya cukupin ya. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat ya. Dari dalang ke dalam, dalang ke lalen. Salam semua manusia keturunan Nabi Adam dan Hawa Nabi. Oh iya, saya ulangi. Dari dalang ke lalen. Salam semua manusia keturunan Nabi Adam dan Hawa. Nabi Muhammad juga keturunan Nabi Adam juga ya. Oke, itu aja yang kita bisa sampaikan informasinya, bahan diskusi untuk pagi hari ini. Lanjutkan diskusinya. Terus suarakan kebenaran, bagikan video ini kalau memang ini dianggap ada nilai rekreasi dan edukasi, menghibur dan memberikan nilai hikmah kepada kalian ya. Kita jaga persatuan, kerukunan, kedamaian, jaga NKRI. Oke, salam persatuan dan kesatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!